Halo Sobat Senator, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bersama saya Tias dan teman saya, Indah. host podcast pada hari ini. Nah Sobat Senator, sumber daya energi merupakan sumber daya alam. Itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita sebagai rakyat Indonesia. Dan juga sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk khalayak banyak. Apalagi dalam peningkatan kesempatan kerja, ketahanan nasional, juga kegiatan ekonomi. Gitu Mbak Indah. Betul banget, Yas. Tapi Betul. kamu tahu nggak? Kenapa tuh? Ternyata sampai saat ini masih terjadi disparitas ketersediaan dan pelayanan energi di sebagian besar wilayah Indonesia. Terutama di daerah pelosok misalnya. Iya. Mereka masih banyak loh yang belum menikmati aliran listrik. Wah. Bahkan saya punya data nih dari Kementerian SDM bahwa masih terdapat 542.124 rumah tangga yang belum merasakan aliran listrik. Ya ampun. Atau 346 desa. Sangat prihatin sangat ya. prihatin ya Mbak Indah. Sangat prihatin sekali. Sementara bangsa kita ini adalah bangsa penghasil sumber daya alam, sumber daya energi, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, Iya, betul. yang cukup melimpah. Iya. Luar biasa ya. Mungkin di pembahasan kita pagi ini akan memberikan sedikit pencerahan kepada kita. Kenapa bisa terjadi seperti itu, dan kenapa pula DPD RI merancang RUU perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Betul, Mbak Di Indah. depan kita ini ada narasumber ahlinya. Iya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Lucky Semen. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat Bapak. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Gimana, Pak? Sehat, Pak? Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi gini Pak, hari Selasa yang lalu ya Pak ya, Iya. DPD RI itu kan melaksanakan rapat harmonisasi yang membahas rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 ya Pak ya, tentang Iya. energi ya Pak. Nah, saya mau nanya ini Pak, apa sih Pak landasan dibentuknya RUU tersebut dan juga urgensi regulasinya itu Pak mengenai implementasi ke depannya Pak? Terima kasih. Yang pertama, memang ini adalah program Komite 2 Iya, DPD RI dalam rangka untuk mensimulasikan berbagai permasalahan yang ada di daerah khususnya ya, tentang seperti Mbak sampaikan tadi, Iya. kekurangan energi dan seterusnya. Padahal kita Indonesia merupakan negara yang sangat berpotensi, Iya. ya, punya potensi yang luar biasa tentang energi. Kalau kita ke negara-negara lain seperti kemarin kami ke Yordania itu begitu kering, dan kita mengingat bangsa kita itu begitu luar biasa potensi sumber daya yang dimiliki ya. Iya, Pak. Segala macam ada ya. Oleh karena itu dengan Undang-Undang 30 2007 ini tentang energi, tentunya kita melihat masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diakomodir dalam undang-undang ini, sehingga dasar itulah sehingga Komite 2 untuk menginisiasi untuk merencanakan merevisi ya. Dan revisi itu sudah kami lakukan dengan berbagai tahapan-tahapan itu, kira-kira itu ya. Lalu Pak Indah? Energi kan berperan sangat penting dalam peningkatan ekonomi bangsa ya, Pak Iya. ya. Lantas bagaimanakah peran DPD nih, terutama sebagai salah satu lembaga legislatif yang seharusnya dalam mengelola energi mandiri itu? Menurut DPD tuh seharusnya itu seperti apa dalam mengelola energi mandiri? Ya, jadi begini, dalam revisi ini memang kami tidak merubah secara keseluruhan daripada substansi, tetapi ada beberapa hal yang penting yang memang belum terakomodir, terutama menyangkut kepentingan-kepentingan daerah, ya kan, itu diakomodir dalam revisi Undang-Undang 30 tahun 2007 ini. Yang kedua, di dalam revisi Undang-Undang 30 tahun 2007 ini tentang energi itu kami membagi dua bagian aja. Jadi yang pertama energi tidak terbarukan dan energi terbarukan. Memang ada di luar sana mengatakan bahwa ada energi baru, tapi sampai hari ini energi baru itu belum bisa dibuktikan seperti apa energi baru itu. Jadi kami tetap mengelompokkan dua kelompok, yaitu energi tidak terbarukan dan energi terbarukan. Nah, kemudian dalam pembahasan ini memang kami memfokuskan pada 11 hal saja. Yang pertama, penguasaan, pengaturan dan pengembangan sumber daya energi.
Yang kedua tentang cadangan dan penyangga energi yang menjamin ketahanan energi nasional. Nah, ini bagian yang disebutkan tadi ya. Yang ketiga keadaan krisis dan darurat energi. Nah, ini juga poin ketiga ini sangat sangat penting untuk kita masukkan di dalam revisi ini. Yang keempat soal harga energi. Nah, ini harga energi ini sangat berperan di mana fungsi transparansi itu harus diungkapkan dalam RUU ini. Tetapi kami kemarin sepakat bahwa fungsi transparansi ini akan dicantumkan harga energi ini dalam peraturan di bawahnya, kan gitu ya. Nah, kemudian fungsi harga energi ini juga memuat tentang komponen-komponen struktur harga termasuk beban masyarakat. Karena kalau kita berbicara energi yang berkeadilan, tentunya semua harus mendapat bagian di dalam menanggung beban daripada komponen energi itu sendiri. Betul, Pak. Yang kelima, kebijakan energi nasional dan rencana energi nasional, yaitu KEN dan RUEN. Nah, ini juga sangat penting karena ini adalah sebuah kebijakan yang bersifat nasional yang disusun oleh Dewan Energi Nasional, ya. Sehingga di situ juga kami akan merubah atau membentuk satu badan yang namanya Dewan Energi Nasional yang saat ini diketuai oleh Presiden, ya. Ke depan diharapkan DEN ini atau Dewan Energi Nasional ini akan diseleksi secara terbuka melalui Dewan Seleksi, ya, katakan begitu. Seperti kalau kita seleksi komisioner yang lain, ada pansel, ya. Pansel menyeleksi secara umum sehingga mendapatkan sebuah tim yang kuat, yang profesional, yang betul-betul mempunyai keahlian di bidangnya dan melalui proses DPR, kira-kira begitu. Dan di situ kami minta DPD ikut terlibat. Kira-kira itu ada perubahan sedikit di situ, ya. Kemudian tentang yang keenam tentang transisi energi menuju net zero emission. Ya, ini menyangkut bagaimana Indonesia menempatkan energi di Indonesia ini energi yang bersih, ya. Tentunya kita memikirkan soal rumah kaca dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh tentang restrukturisasi termasuk perubahan status dari Satuan Kerja Kementerian SDM menjadi lembaga non struktural, fungsi dan kewenangan, dan revitalisasi Dewan Energi Nasional yang saya sebutkan tadi, ya. Kedelapan, kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur bidang energi. Nah, ini yang kedelapan ini memang energi ini kan tadinya banyak kewenangan-kewenangan daerah yang dipunyai oleh daerah termasuk kabupaten dan provinsi. Sekarang kan kewenangan itu ditarik ke pusat. Nah, bagaimana pertanyaan dengan daerah? Kalau semua kebijakan-kebijakan tersebut ditarik ke pusat, siapa yang akan mengawasi? Sedangkan pemerintah pusat sangat terbatas. Betul. Tentunya akan meminta bantuan lagi pemerintah daerah, kan begitu. Oleh karena itu kenapa tidak potensi yang di daerah ini termasuk sumber daya manusia dan kewenangan dikembalikan ke daerah. Kira-kira begitu pemahaman kami selaku wakil daerah, ya. Dan terakhir 9 pendanaan, ya. Ke-10 basis hukum untuk komitmen pada internasional bagian pengendalian perubahan iklim yang saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir peran hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha terkait pembatasan emisi gas rumah kaca bagi komitmen perubahan iklim. Jadi disinilah pemerintah melibatkan masyarakat untuk terlibat langsung bagaimana kita menciptakan iklim yang bersih bagi sebuah energi, baik energi tidak terbarukan maupun energi terbarukan. Saya kira itu kira-kira gambaran dari RUU tentang perubahan energi tentang RUU 30 tahun 2007. Ya, Luar biasa, sangat komprehensif, ya. Iya. Tapi ada yang menarik nih, Pak. Ya. Tentang Dewan Energi Nasional. Ya. Itu awalnya memang belum tercantum di RUU tersebut, di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tersebut, atau ada perubahan? Sudah tercantum, tetapi memang Dewan Energi Nasional di Undang-Undang 30 itu disebutkan bahwa diketuai oleh Presiden secara otomatis, ya. Presiden yang menjabat itu yang memulai, dan itu langsung ditunjuk oleh Presiden anggota-anggotanya, ya, sehingga tidak melalui satu seleksi yang terbuka. Nah, kita harapkan lebih terbuka, apalagi era informasi terbuka sekarang, ya. Kita membutuhkan sebuah tenaga, bukan berarti yang kemarin-kemarin tidak profesional, tetapi kenapa badan-badan lain seperti, ya, katakanlah
dewan komisi penyiaran itu kan secara terbuka. Kenapa tidak Dewan Energi Dilibatkan, Nasional kan iya. kita buka secara umum dan melalui pansel, panitia seleksi, Iya. melalui proses DPR dan seterusnya, dan setelah itu mereka memilih ketuanya sendiri. Iya betul. Bayangkan kalau Pak Presiden sebagai Ketua Dewan Energi Nasional yang sudah sibuk mengurus negara harus mengurus lagi soal tetek bengeng soal energi ini Betul. kan. Iya betul. Ya cukuplah menteri yang dilibatkan dalam Dewan Energi Nasional, tidak perlu harus presiden karena menteri adalah perpanjangan tangan dari presiden ya. Itu saya kira demikian. Menyambung ya Pak. Berarti kalau seperti itu sumber daya energi di setiap daerah, semuanya di daerah A itu. Berarti dikelolanya sama Pemda ya Pak ya? Ya kalau dulu-dulunya begitu, Hmm. ya potensi daerah sumber daya energi itu dikelola. Tapi sekarang kan udah mulai pusat sekarang. Oleh karena itu memang kita coba untuk merevisi ini supaya daerah punya peran lah ya. Oh, iya. Daerah punya peran bahwa kewenangan daerah itu terus masih menjadi perhatian pemerintah pusat. Karena begini, contohnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020 ya kan 21. Itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tapi bersyarat diberikan waktu 2 tahun dan ini sudah hampir kurang lebih 1 tahun lebih lagi akan berakhir kan gitu. Nah, undang-undang turunannya belum sempat turun semua, itu sudah ada perubahan lagi kan. Nah, itu ada banyak kewenangan yang ditarik ke pusat kan gitu. Nah, ketika ditarik ke pusat, pemerintah daerah itu mulai gelisah. Contohnya gini, kemarin kami ke Kepulauan Riau melakukan FGD di sana. Itu DPR dan pemerintah serta masyarakat menginginkan bahwa Riau itu harus jadi daerah otonomi khusus. Minta otonomi khusus itu masih soft loh. Mereka minta otonomi khusus, bukan minta merdeka ya, minta Iya, otonomi otonomi khusus. khusus. Kenapa? Alasannya kami punya lahan luas wilayah itu lebih luas lautan daripada daratan, 90% ya kan? Kalau nggak salah 92% kalau nggak salah sampai 94%. Sisanya itulah daratan. Nah, bagaimana mungkin kami bisa hidup kalau semua aturan-aturan kewenangan laut itu diambil oleh pusat? Kan begitu. Iya, betul, Pak. Pak. Nah, ini kita menjaga disintegrasi, ya kan gitu. Jangan sampai muncul daerah-daerah yang lain yang, wah kami tidak punya kewenangan lagi, kan seterusnya dan seterusnya. Kita belajar pengalaman lah dari Aceh dan Papua, kan begitu. Ya, jadi inilah yang revisi-revisi ini dasar semua pertimbangan itu, ya. Saya masuk di pansus undang-undang Cipta Kerja kemarin. Kami merekomendasikan itu jangan sampai kewenangan-kewenangan daerah itu diambil semua ke pusat. Iya, betul, Pak. Nanti kalau terjadi pembangkangan daerah ini kan akan merugikan rakyat dan merepotkan pemerintah pusat kan begitu. Nah, cukuplah Papua dan Aceh sekarang udah selesai aman-aman ya, jangan sampai ada daerah lain. Oleh karena itu kewenangan-kewenangan di daerah jangan semua ditarik ke pusat. Kira-kira itu semangatnya gitu. Baik Pak, lalu langkah apa nih Pak yang DPD ambil untuk mendorong pengawasan penyediaan energi di masa yang akan datang Pak? Ya, tentunya kita selaku anggota DPD yang fungsi tugasnya adalah mengawasi jalannya undang-undang ya, tentunya kita setiap masa sidang memprogramkan pengawasan undang-undang tersebut di pelaksananya di wilayah Indonesia ya, di wilayah Indonesia. Jadi kami melakukan pengawasan, bahkan ada satu program Komite 2 yang sekarang ini lagi menurut saya sangat-sangat baik dan bisa menyelesaikan masalah di masyarakat, yaitu advokasi. Jadi kami turun ke lapangan, selain pengawasan undang-undang langsung menyelesaikan masalah yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat, antara masyarakat dan pihak ketiga. Kalau terjadi seperti contoh di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, kami pernah advokasi. Ada satu perusahaan besar yang membangun perusahaan listrik tenaga air di sana. Itu menggunakan danau Poso yang menurut masyarakat banyak dampak untuk merugikan masyarakat, gitu kan. Ganti rugi tidak terjadi dan seterusnya. Itu kami turun dan semua sudah selesai. Mencari solusi dan seterusnya. Selesai semua. Ada beberapa
yang kami lakukan itu selesai. Itu adalah bagian pengawasan kami dalam rangka untuk tugas dan tanggung jawab kami pengawasan dalam rangka melaksanakan pengawasan undang-undang ke daerah. Ya, itu. Berarti melalui banyak proses ya, Mbak Ya, Indah ya, ya, yang ya. luar Dan biasa. itulah kerja-kerja kami Komite Luar 2 biasa, DPD Komite 2. RI Iya, ya, Pak. khususnya yang kemitraan kami ya. Jadi kita tetap berpegang pada pasal 22D tentang tugas dan tanggung jawab. 42D ya. Iya. Satu lagi nih Pak, pertanyaan sebelum closing statement Bapak. Mumpung ada Bapak di sini. Mungkin mewakili juga sobat senator yang ada di seluruh Nusantara ya, Ya. dimanapun berada. Terkait darurat dan krisis energi. Kebetulan lagi happening nih yang Pertamina ya. Iya. Pembatasan, nggak ada pembatasan, Iya. sampai ada aplikasinya segala harus pakai aplikasi My My Pertamina. Pertamina. Itu menurut Bapak pribadi tuh bagaimana Pak? Apakah memang kita sudah berada di titik krisis? Ya, sebenarnya begini. Kalau kita lihat, kita sebenarnya bicara krisis juga enggak sih ya. Enggak apa ya? Karena potensi kita cukup besar, itu kan sekali lagi potensi kita cukup besar. Tetapi pada posisi sekarang, memang kalau kita lihat harga ya, harga BBM, bahan bakar minyak dan sebagainya, itu Indonesia masih termasuk paling murah loh, Iya. ya kan? Kalau di Eropa, saya kemarin baru pulang itu di atas 2 euro. Oh ya, Pak. Ya, kalau 2 euro berapa itu? Sudah hampir 40.000, 40.000 ya kan gitu. Nah, kita di Asia juga termasuk yang termurah. Itu yang pertama ya. Tetapi bukan berarti bahwa harga BBM ini harus dinaikkan seenaknya, tidak seperti itu. Karena kita lihat juga kemampuan masyarakat. Makanya di situ kita atur soal komponen harga yang terukur sebenarnya ya, Iya, Pak. dengan melibatkan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, soal aplikasi yang dibuat oleh Pertamina, saya jujur saja, bagi saya selaku konsumen, saya bicara atas nama konsumen ya, saya setuju. Kenapa? Pertama, justru kebijakan yang dibuat ini akan memangkas pelanggaran-pelanggaran penggunaan bahan bakar yang bersifat subsidi yang digunakan oleh orang yang tidak layak. Oh, baik. Ya kan? Baik. Saya geleng-geleng kepala di daerah itu banyak kita temukan ya. Ya kalau rakyat yang lakukan, saya kira saya masih oke-oke saja, ya kan? Dia beli di ini, dia jual lagi. Iya. Saya masih, wah ini karena dia juga cari untung berapa sih di situ. Tetapi kalau ada oknum, ya ada oknum-oknum tertentu menggunakan itu untuk menjual keuntungan diri sendiri, wah itu, dan itu terjadi di mana-mana, ya. Makanya ini saya setuju. Aplikasi ini memangkas sebenarnya, ya kan, sehingga kalau dalam data saya nggak tahu ya seperti apa, tapi menurut pandangan saya kalau di dalam kita memasukkan aplikasi untuk mendapatkan BBM subsidi terus dilihat situ tidak sesuai dengan data, nggak akan disetujui kan begitu, ya kan, karena di data situ mungkin udah lengkap yang layak menerima, kan begitu. Sekarang seperti itu di daerah di mana-mana saya kira jadi bisnis ini, ya kan, banyak perusahaan-perusahaan daripada saya beli BBM yang non subsidi harganya sudah di atas 9.000-an. Kalau ini kan saya beli 7.000, mereka udah untung, saya juga untung kan begitu. Nah disinilah peluang mereka bermain oknum. Oknum itu udah, dan ini diketahui semua ya, oknum bermain. Ya. Dan lagi-lagi yang dirugikan rakyat. Iya, ini bagian punyanya rakyat diambil oleh oknum, dijual ke perusahaan. Perusahaan selisih 1.500 saja dia udah untung, apalagi sampai 2.000. Ya kan? Kan kalau kita beli harga subsidi itu kan kalau nggak salah 5.000-an, ya kan, solar. Nah kalau dia jual 7.000 kan dia sudah untung 2.000-an, ya gitu. Nah atau dia beli 6.000 di Pertamina karena main kong kali kong, ya dia masih jual 8.000 juga. Yang pembeli juga masih untung. Selisih 1.000 kalau kali banyak berapa, ya kan? Saya pernah ke daerah, karena daerah saya Dapil Sulawesi Tengah itu jarak perjalanan dari satu kabupaten ke kabupaten lain sekitar 400 kilo sampai 500 kilo. Saya pernah dalam perjalanan mau isi isi Dexlight di pertengahan jalan di Pertamina. Itu di dalam kantor Pertamina ada jerigen yang begitu banyak menumpuk. Dan saya coba turun tanya-tanya sama petugas itu, kenapa itu? Oh Pak, nanti tengah malam baru kami isi. Jadi itu yang dilakukan sekarang gitu. Jadi kalau solar habis, ya itu ke sana. Dan itu saya kira bukan rakyat punya.
oknum lagi ya Pak. Ya pasti, karena banyak. Kalau rakyat paling 1-2 Iya, jergen dia iya. mau jual kan, paling 20 sampai 40 liter gitu loh. Kalau dia ambil 500 perak sih berapa sih? Kan gitu. Kita sih masih, bahkan saya kalau saya lebih baik saya beli sama mereka yang di botol-botol itu loh. Iya, Iya. pinggir Kasih jalan ya, Pak, ya. menguntungkan rakyat juga kan. Betul, Pak. Itu walaupun memang itu kadang-kala melanggar juga kalau Iya. mereka itu kan, tapi ya kasihan masyarakat. Tapi yang oknum, nah ini yang banyak bermain gitu. Saya pernah dibilang, Pak, kalau habis solar Bapak bisa beli sama namanya ini. Oh, ini dia oknum. Oknumnya. Oknum dia. Wah, gila. Sampai begitu. Jadi itu yang kenapa saya setuju aplikasi itu, karena itu memangkas itu saya kira tujuannya ya. Jadi sebenarnya untuk melindungi konsumen juga ya Pak. Misalnya konsumen yang benar-benar rakyat. Sebenarnya kemarin saya lewat di daerah Pertamina Pusat yang bagian marketingnya di daerah Tanjung Priok gitu. Itu ada yang demonstrasi di situ masyarakat. Saya pikir masyarakat demonstrasi padahal ini digunakan untuk masyarakat, dilakukan untuk masyarakat, ya pasti ada yang bekengi lagi, kamu Iya. demonstrasi lagi kan begitu. Iya. Jadi itulah rakyat kita kadangkala tidak paham, kasihan, jadi sehingga menjadi korban. Ya. Iya, dan terjadi miskomunikasi ya. Iya. Mungkin dalam hal ini juga Pertamina perlu untuk mensosialisasikan Sosialisasikan lagi. harus Iya, itu tentang harus. aplikasi tersebut. Ya. Oke, terakhir Pak, closing statement. Iya. Tentang harapan Bapak dalam pengawasan energi dan sumber daya mandiri ke depannya. Ya, jadi begini, saya berharap kita lembaga DPD ini, walaupun kewenangan kita sangat terbatas, tetapi kita harus kerja maksimal, khususnya Komite 2 dalam rangka pelaksanaan pengawasan undang-undang. Ya. Pengawasan undang-undang bukan hanya melihat, tetapi menindaklanjuti persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di pemerintah daerah, pemerintah kabupaten. Kita harus mengantisipasi dan mengakomodir, dan kita bawa ke pusat untuk kita konsultasikan dengan kementerian terkait untuk mencari solusi. Itu yang penting. Bukan kita mencari kesalahan pemerintah, tetapi kita menyelesaikan masalah, mencari solusi bagi pemerintah dan rakyat supaya ini semua berjalan dengan baik. Sekira itu ya. Seru banget Mbak Indah ya, seru banget. Pencerahannya Hari luar ini ya. biasa ya. Oke Bapak Lucky Semen, terima kasih banyak Terima kasih banyak ya. atas waktunya Terima kasih. yang telah menjelaskan sangat komprehensif tentang Undang-Undang Energi ya, perubahan Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007. Baiklah Sobat Senator, itu tadi perbincangan kita bersama Bapak Lucky Semen. Mudah-mudahan Sobat Senator mendapatkan pencerahan ya tentang perubahan Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube Kabar Senator dan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa mendapatkan berita yang up to date, aktual. Kemudian jangan lupa juga untuk follow akun media sosial DPD RI, ada Instagram, Twitter, Facebook, @DPD. @DPD-RI. Sekian dari kami, saya Indah. Saya Tias. Salam dari daerah untuk untuk Indonesia. Iya, makasih.